Pada halaman 151 dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menjelaskan wa hadhihi Ummu Sulaim radhiyallahu anha taqta'u famal kirbah allati syariba minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Ummu Sulaim, beliau memotong ujung wadah air yang dari ujung itu baginda Rasul meminum air. Yaqulu Anas radhiyallahu an fahuwa indana, potongan ujung wadah itu aku simpan. Wa haula'is sahabah yatasabaquna li ahdi sya'ratin wahidah min sya'ri ra'sihi sallallahu alaihi wasallam lamma halaqahu. Para sahabat rebutan untuk mengambil sehelai rambut dari rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau bercukur. Wa hadhihi Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhuma tahtafidhu bi jubbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Asma putri Sayyidina Abu Bakar menyimpan jubah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taqulu fa nahnu naghsiluha lil marda nastashfi biha. Beliau berkata, kami selalu membasuh jubah itu untuk kami minumkan kepada orang-orang yang sakit. Kami berharap dengan barokah jubah itu orang yang sakit dapat sembuh. Wa hadza khatamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhtafidu bihi ba'dahu Abu Bakr wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum thumma yasqutu anhu fil bi'r. Cincin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disimpan, dijaga oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, dan setelah itu cincin tersebut jatuh di sumur Aris. Hadis-hadis yang disebutkan dari depan menurut As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, wa kullu hadhil ahadits thabitatun wa sahihatun kama sanadhkuruhu fi mabhatsit tabarruk. Seluruh hadis yang menceritakan tentang bagaimana para sahabat bertabarruk dengan atharnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya hadis sahih. Walladzi nuridu an naqul, dan yang ingin aku katakan menurut Sayyid huwa annana natasa'al limadza hadhihi al-muhafadhah minhum radhiyallahu ta'ala anhum ala atharin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin aku tanyakan, kata Sayyid Muhammad, tentunya beliau ingin bertanya kepada kelompok sebelah yang selalu mengatakan bahwa tabarruk itu bid'ah. Bahkan ada yang mengatakan tabarruk itu syirik. Kita ingin bertanya, kata Sayyid, mengapa para sahabat begitu perhatian terhadap asarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang menyimpan ujung wadah yang dipotong. Ada sahabat yang menyimpan rambut baginda Rasul. Ada sahabat yang menyimpan keringat baginda Rasul. Ada sahabat yang menyimpan jubah cincin baginda Rasul. Fama maqsuduhum min dzalik? Apa tujuan mereka dengan hal tersebut? Ahia az-zikra mujarraduz zikra? Apakah mereka para sahabat hanya menyimpan benda-benda itu sebatas untuk kenang-kenangan? Am hiyal muhafadzah 'alal athar at-tarikhiyah liwad'iha fil mathaf? Ataukah para sahabat menyimpan benda-benda itu hanya untuk disimpannya di dalam sebuah museum? Fa in kanatil ula falimadza ya'tanuna biha 'inda ad-du'a wat tawajjuh ila Allah idza asabahumul bala' awil marad.
Jika hanya untuk kenang-kenangan, mengapa para sahabat begitu perhatian dengan benda-benda tersebut ketika berdoa dan bertawajjuh kepada Allah ketika mereka ditimpa musibah atau ditimpa penyakit? Jika benda-benda itu mau disimpan di museum, fa aina hadzal mathaf? Maka di mana museumnya? Famin aina ja'athum hadhil fikrah al-mubtada'ah? Bagaimana bisa fikiran-fikiran yang rusak ini, fikiran-fikiran yang ternyata adalah benih bid'ah, muncul dari kelompok yang sering menuding kelompok lain sebagai ahli bid'ah? Subhanaka hadza buhtanun azim. Sungguh ini adalah fitnah yang besar. Mereka yang sering menuding kita sebagai ahli bid'ah, ternyata merekalah sebenarnya pelaku bid'ah.